Pak Ade, menarik sekali kalau kita melihat data OJK terakhir terutama untuk produk PAID atau unit link. Kita tahu memang beberapa tahun ini adalah tahun yang berat untuk produk unit link di mana kepercayaan masyarakat cukup menurun terhadap produk ini. Tapi Anda melihat seperti apa saat ini situasi untuk produk unit link atau PAID ini dan seperti apa potensinya ke depan? Apakah memang masih ada harapan untuk produk ini? Oke, makasih Mbak Neke. Jadi seperti yang Mbak Neke sampaikan tadi, memang terjadi pergeseran portfolio dari dominasi PD atau unit link ya di tahun-tahun sebelumnya kepada produk kita sebutnya tradisional atau fokus di endowment ya. Jadi memang kita lihat berdasarkan statistik yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia sebagai wadah industri asuransi jiwa di Indonesia. Memang fakta itu melihat bahwa kita melihat bahwa produk-produk non-PD ya telah mendominasi dibandingkan dengan PD atau unit link ya. Jadi kita melihatnya bahwa telah terjadi preferensi atau kebutuhan masyarakat atas produk-produk non-PD sebenarnya ya. Jadi kalau kita melihat bahwa industri ini melihat bahwa apakah itu PD, tradisional, proteksi, sebenarnya kita nggak melihat menjadi isu ya pergeseran itu. Yang kita utamakan adalah sebenarnya adalah pertumbuhan dari preminya sendiri ya. Apakah itu dari PD atau non PD, kita nggak melihat itu sebagai isu utama, tapi kita lebih lihat bagaimana penetrasi pertumbuhan ini meluas sebenarnya ya. Nah kita lihat bahwa proyeksi tren di tahun 2025 pun sepertinya masih terjadi dominasi di non-PD produk, Mbak Ineke. Ya. Baik, lalu apa yang harus dilakukan regulator, terutama OJK juga, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap produk ini? Ya, jadi kita mendukung apa yang regulator atau OJK lakukan, ya, yaitu memberikan regulasi yang lebih ketat sebenarnya kepada produk-produk PD atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Yang OJK tekankan sekarang ini adalah edukasi dan literasi sebenarnya ya. Dan kita juga menjawab di industri keuangan khususnya FWD Insurance Indonesia menjawab respon ini dengan memberikan pelayanan yang inovasi atau pilihan produk yang lebih baik kepada masyarakat ya. Jadi kita tidak berfokus pada satu produk ya. Produk-produk itu perlu kita kembangkan, apakah itu PD, non-PD. Di non-PD pun banyak banget ya sebenarnya ya variasi dari produk. Apakah itu endowment, seumur hidup, proteksi penyakit kritis, kesehatan dan sebagainya. Itu sebenarnya yang lebih kita harus lakukan edukasi. Lebih banyak loh kebutuhan masyarakat pilihannya sebenarnya saat ini ya. Jadi kita serahkan kepada masyarakat untuk melakukan preferensi produk apa yang mereka minati sebenarnya. Jadi bukan kita yang mendrive atau industri yang mendrive harus ke PD, harus ke tradisional dan sebagainya. Tapi kita sajikan kepada masyarakat untuk melihat pilihan yang lebih banyak sebenarnya, Mbak Neke. Baik, lalu terkait dengan produk endowment atau dwiguna yang tadi disampaikan oleh OJK juga, ini pertumbuhannya ternyata cukup baik dibandingkan dengan produk-produk PAID begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa potensi untuk produk ini? Ya, kami FWD Insurance Indonesia melihat bahwa potensi ini adalah sebenarnya tren ini tren yang positif ya tentunya ya. Artinya apa? Kebutuhan produk itu sudah selayaknya disesuaikan dengan kebutuhan preferensi daripada masyarakat sendiri. Gitu. Apakah mereka sukanya ke produk yang dikaitkan dengan investasi atau produk yang tradisional? Nah, saya melihat bahwa ini memang adalah pasca pandemi ya. Memang kan pasar modal saat itu kan gonjang-ganjing gitu kan. Jadi sebenarnya ada proses pembelajaran juga di masyarakat mengenai produk yang dikaitkan dengan investasi itu ada risiko gitu ya. Jadi kita di FWD Insurance Indonesia kita berfokus pada nasabah dan juga teknologi digital. Kita melihatnya bahwa apa sih yang masyarakat minati sebenarnya saat ini
dengan ada proses pembelajaran dan edukasi itu artinya masyarakat semakin lebih pintar kan, Mbak Aneka ya. Nah, itulah tugasnya kita sebagai perusahaan asuransi jiwa khususnya, mengadres kebutuhan masyarakat sesuai dengan risiko profilnya masing-masing gitu loh. Nah, FWD juga selalu melakukan inovasi di produk-produk unit link-nya, PD-nya, produk tradisionalnya, produk proteksinya dan sebagainya. Baik, tapi apakah inovasi di FWD saat ini memang lebih fokus ke produk-produk endowment dibandingkan dengan produk-produk PID? Ya, makasih Mbak Aneka. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa FWD Insurance Indonesia kita berfokus kepada nasabah dan juga teknologi digital ya. Dan kita melihat bahwa sudah selayaknya bahwa kita memberikan pilihan lebih banyak kepada masyarakat ya. Jadi kita nggak berfokus kepada satu produk, apakah itu unit link atau PD atau tradisional atau proteksi kesehatan dan sebagainya. Kita siapkan semuanya. Jadi di FWD ini kita menyiapkan berbagai variasi produk ya, dari unit link, traditional endowment, kebutuhan akan whole life, kebutuhan juga atas proteksi penyakit kritis, kesehatan, kecelakaan dan semuanya kita siapkan. Ya. Baik, tapi kalau dilihat dari kontribusi preminya sendiri, apakah memang lebih besar saat ini di FWD berasal dari produk-produk endowment dibandingkan dengan PID? Betul, jadi sesuai juga dengan statistik industri, itu juga terjadi di FWD Insurance Indonesia bahwa tren kecenderungan untuk produk-produk non-PID saat ini lebih diminati. Ya. Oleh karena itu, FWD juga menjawab, merespon permintaan dari masyarakat. Tentunya kita juga melakukan inovasi ya, endowment itu juga kita harus melakukan inovasi, membuat produk-produk yang lebih menarik tentunya dan memberikan manfaat yang lebih optimum kepada nasabah ya dari sisi proteksinya ya, karena kita adalah asuransi jiwa, fokusnya sebenarnya adalah lebih kepada proteksi, risiko proteksi dan juga kebutuhan tabungan jangka panjang. Ya, ini yang harus kita tekankan bahwa kita melihat bahwa asuransi jiwa itu adalah memenuhi kebutuhan risiko proteksinya, itu asuransi kematian, kecelakaan, kesehatan, penyakit kritis dan sebagainya. Jadi kita lihat ini adalah sebenarnya adalah tren yang bagus untuk industri asuransi. Baik.